Fungsi berpakaian dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor 1, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak, ini menutup aurat apa tidak. Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Ya nggak pantas toh, nggak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu juga tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat nggak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana? Pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertaubat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan, permisi apa ngina. Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat oke, dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada
ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca, ngaca, ada akhlaknya, ada bacaannya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertaubat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq